Baik, kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang minggu lalu kalau tidak salah saya janjikan untuk praktik pakai Excel ya, buat random table ya. Iya. Ada yang sudah mencoba sendiri apa belum? Belum? Sudah? Belum. Oke. Kita hari ini akan melanjutkan materi yang minggu lalu tentang teknik sampling, tapi sebelumnya karena saya masih punya hutang kemarin, bagaimana cara membuat random table pakai Excel. Nanti kalau si survei ada satu sesi khusus ya, kita praktik si survei. Aplikasinya belum saya kirim ya? Nanti saya kirim deh biar bisa diinstal. Oke. Jadi langkah pertama adalah buka Excel. Kelihatan sharing saya? Kelihatan, Miss. Kelihatan ya. Kita buka Excel. Oke. Misalnya kita buka. Kemudian ada dua cara untuk merandom urutan atau urutan nama-nama atau responden atau subjek yang akan kita pilih sebagai sampel kita kan. Jadi kalau simple random sampling, pertama kita udah hitung nih jumlah sampel. Kalau survei cepat misalnya 210 gitu ya. 210 sampel, kemudian dari satu populasi atau kelompok saja, sehingga kita pakai simple random sampling. Atau kita pakai stratified ya, kita stratifikasi dulu misalnya laki-laki perempuan, kemudian kita memilih untuk kelompok yang laki-laki ini, cara memilih orang pertamanya seperti apa, atau siapa-siapa saja nama yang menjadi urutan. Nah, cara pertama yang mau saya jelaskan adalah kita sudah punya nih daftar absen misalnya ya, daftar absen nama-nama mahasiswa yang akan dijadikan sampel. Misalnya kita mau sampling ke mahasiswa FKM aja yang gampang gitu. Nah, misalnya 50 orang atau 100 orang gitu ya. 100 orang, kelas A, kelas B. Nah, kita stratifikasi, udah terstratifikasi kelas A dan kelas B misalnya ya. Kelas A itu kita ambil 50, kelas A itu kita ambil 25, kelas B kita ambil 25 gitu kan. Kalau stratified gitu ya, masing-masing proporsinya sama kan. Dan sudah jelas stratifikasi atau tingkatannya kita yang menentukan, tingkatan A sama tingkatan B gitu. Nah, kemudian total populasi ada 100 orang. Jadi kita mau ambil 50 dari 100 orang misalnya ya. Nah, caranya adalah, jadi kalau Excel kan ada rumus ya. Kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik ran between ya, ran between yang kita pakai. Nah, tulisannya gini, kelihatan di layar ya, ran between, lalu buka kurung. Nah, sebenarnya di bawahnya udah ada clue, bottom sama top ya, bottom sama top. Bottom itu adalah angka terkecil yang mau kita ambil sama angka terbesar yang mau kita ambil. Nah, karena jumlah populasi kita ada 100, maka kita mau memilih 50 dari 100 gitu kan ya. Maka angka terkecilnya berapa? 50. 1. Oh. Ya enggak? Iya dong. 1 ya, Putri. Kenapa 1? Karena kan urutannya dari 1 sampai 100. Berarti angka terkecilnya adalah 1. Kemudian berarti di list absensi kan ada dari nomor 1 sampai nomor 100 kan berarti. Nah, berarti yang tertingginya berapa? 100 sampai 100. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian kita enter. Nah, ini di Excel kamu maupun di Excel saya pasti muncul angkanya berbeda-beda. Ya. Ini kehendak kita bukan? Bukan.
tapi sistem gitu kan. Makanya disebutnya simple random sampling. Yang menentukan angka berapa yang muncul pertama adalah sistem, bukan kita. Nah, kita butuh 50 list. Maka ini nomor 2 ya. Kalau saya hitung. Nah, di sini kan nomor 2 nih, sebelah sini nih. Ya, berarti kalau 100 ke kanan berapa kolom? 10 ya. Ke bawah 10 kolom ya. Jadi 10 dikali 10, 100 kan? Maka caranya kita tarik dulu ke kanan 10. Berarti A sampai J ya, 10 ya. A sampai J 10. Kita lepas drag-nya. Oke. Akan muncul langsung angka. Ya kan? Ngerti nggak sampai sini? Paham, Miss. Paham. Yang lain? Paham. Paham ya? Oke. Paham, Miss. Ini baru dapat 10 nih. Kemudian kita tarik ke bawah 10 juga. Ini karena saya mulainya nulisnya tadi salah ya di nomor 2. Berarti kan kalau 10 ke bawah 11 ya? Sampai 11. Oke. Dia akan muncul angka-angka ini. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara kita memilihnya? Ya. Bagaimana cara kita memilihnya? Maka kita pilih 25 nama di urutan pertama. Cara mengambil terserah peneliti. Mau ke kanan, lalu mengular ke bawah, gitu ya. Atau mau atas ke bawah, bawah ke atas lagi, atas ke bawah lagi, itu terserah peneliti. Misalnya saya mau ngambil 25, artinya yang ini saya mau biar gampang nih. Ini 10, 20 kan? Ini udah dapat 20 nih. Saya tandain deh pakai warna kuning ya. Nah, kemudian sama 5 yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tandain di sini. Kita lihat dulu. Yang keluar kan angka-angka doang. Ya kan? Yang keluar angka-angka doang. Nah, angka-angka ini kita lihat sudah 25 belum? Yang kedua, kita lihat ada duplikasi atau tidak. Ya. Kalau kita lihat urutannya 66 muncul 2 kali ya. Ini 66, ini 66 lagi. Berarti kan orang yang nomor absen 66 2 kali kepilih kan? Artinya kita boleh skip nih. Kita boleh skip yang 66, kita ganti sama yang urutan terakhir ini. Jadi yang kepilih yang nomor 14. Terus kita cari lagi ada yang duplikasi nggak? Ini karena sistem kan jadi dia ngacak gitu ya. 100 keluar 2 kali 100 ya. Ya kan? Maka yang 100 nih kita ganti. Ini juga 100 dia. Kita ambil yang di sini. Jadi yang kita pilih adalah urutan berikutnya. Gitu. Kok dia? Nah. Terus ada lagi nggak yang double? Nggak ada kayaknya ya. Oh, 99. Ya. 58 juga. Mana sih 58? Oh, ini ya. Oke, 58. Kita ambil ini. Yang berikutnya berarti. Terus 99 juga double ya. 99 double. Kita nggak ambil. Kita ambil 99 yang pertama karena orangnya sama. Kita ambil sini. Jadi ada 5 angka yang double. Kita gantikan dengan angka yang lain. 5 angka apa 4 angka? 1, 2, 4 angka. Ada lagi nggak yang double? Nggak ada ya? Udah ya, cukup ya. Nah, kita udah dapat nih angka-angka ini. Ya kan? Artinya, kita tinggal pilih. Dari urutan absen yang 1 sampai 100, orang-orang yang terpilih, ya Elsya, 81 itu double. Mana? 81. 11. Yang dikuningin. Oh, yang di kuning. Iya, kan kita milih yang dikuningin doang.
Kan kita cuma mau milih berapa? 25, 50 ya sebenarnya ya. Let's say, iya benar kan? Tapi kita mau ngambil 25 dari kelompok A, gitu kan? 25 dari kelompok A atau di kelas A, 25 dari kelas B. Nih buat yang kelas A dulu nih. Jadi urutan absen di nomor 66 sampai 21. Orang-orang dengan urutan absen inilah yang akan menjadi sampel kita. Jelas? Oke. Apa-apa. Cara kedua, ini buat yang cara pertama ada pertanyaan nggak? Ya Zulfa? Cukup. Cukup. Yang lain jelas? Nia, mau nanya? Enggak. Oke. Cara yang kedua, ya, ini cara pertama nih. Cara yang kedua, kita bikin daftar nama. Ya. Nih, kalau kita melakukan perubahan di sini, nih, dia akan berubah nih. Jadi hati-hati nih ya. Tab random atasnya dia akan berubah. Nomor, nama, sama random misalnya. Ya. Kayaknya saya bikinnya di sheet yang baru aja deh, biar yang atasnya nggak berubah. Nih, kita bikin di sini nomor, nama, sama random. Kita mau ngambil 25 dari 100 misalnya ya. Kita kasih nomor dulu. Sampai 100 ya. Kita kasih nomor dulu sampai 100. Ini nama-namanya ceritanya udah kita masukin nih ke Excel, ya kan? Makanya simple random sampling tuh ribetnya di awal, ya. Tapi keuntungannya adalah hasil kita lebih representatif gitu kan, karena terlepas dari sudut pandang subjektivitas si peneliti. Kemudian setelah ini saya akan minta beberapa dari kalian untuk mempraktikkan ya. Nah, 100 nih. Ya. 100. Misalnya namanya Ahmad. Saya ngasal aja lah ya. Adi, Siti, Ana, siapa lagi ya? Daftar-daftar nama tuh saya sebenarnya ada sih. Kemudian Lucy, Sita, Ayu, Rahayu, siapa lagi ya? Abi misalnya, Rini misalnya ya. Nah, kita tulis nih. Nih ya, karena namanya cuma 10 macam, pasti dia berulang kan? Ya kan? Nah, kita udah punya nih nama-namanya nih. Kita pengen cari siapa orang yang terpilih menjadi 25 sampel kita dari 100. Maka caranya, ini kita udah bikin satu kolom baru namanya kolom random. Ya. Di baris pertama, kita ketik sama dengan RAND. R-A-N-D. Oke? Kita enter saja. Kok keluar? Kok nggak keluar ya? Bentar ya. Oh, lupa. Buka kurung tutup kurungnya belum. Sama dengan RAND, buka kurung tutup kurung. Oke. Keluar desimal. Ya. Keluar desimal kan? Wow, entar dulu saya. Lagi kerja dulu Bunda. Ini Bunda lagi ngejar tuh, lihat tuh banyak orang tuh. Iya. Nah, udah muncul satu angka. Kita tarik ke bawah. Sampai ke angka 100. Yang tadi. Oke. Kita stop. Nah. Ya, nggak apa-apa. Sampai sini. Kemudian, ini kan udah muncul nih angka-angka desimal nih. Ya kan? Nah, angka desimal ini apa sih? Buat ngurutin dari nomor 1 sampai nomor 25. Nah, kemudian kita blok. Kita blok nama dan angka randomnya aja. Jadi nomor urut sebelah kiri nggak usah. Ya. Kamu tolong ingat-ingat nih. Paling atas si Ahmad ya. Kedua Adi. Ya.
Karena tadi kan ada 10 kali pengulangan nama nih, saya ngarangnya nggak banyak kan, saya ngarangnya 10 nama doang, jadi ada 10 nama yang sama. Nah, membuktikan bahwa ini ke random, kita akan sortir dia berdasarkan urutan terserah penelitinya, mau yang terbesar apa yang terkecil. Ya, jadi kita klik kanan, kita filter, oke. Oh, di sini nggak bisa. Filternya pakai yang di sini. Filternya pakai yang di sini. Nih, kelihatan nggak? Sort and filternya kelihatan nggak di layar kamu? Kelihatan ya? Nggak kelihatan, Miss. Agak kepotong. Agak kepotong. Saya gedein dikit deh. Ini kelihatan? Nah, kita bikin custom sort. Filter dulu. Custom sort lagi deh. Custom sort. Kemudian kita sort by. Ya, sort by. Kita mau urutkan berdasarkan angka-angka yang ada di sini. Berarti sort by random. Ya, sort by random artinya adalah kita mau urutkan nama-nama ini berdasarkan besar kecilnya angka yang ada di dalam kolom random. Nah, ordernya, sort on-nya nggak usah diapa-apain. Di ordernya, ini kita yang mau pilih. Terserah, mau smallest to largest dari yang angka yang terkecil sampai terbesar, atau angka terbesar sampai terkecil. Misalnya kita mau urutin berdasarkan angka terbesar sampai terkecil. Kita oke. Nah, tadi kan paling atas Ahmad ya? Ya kan? Nah, Ahmad paling atas, tapi ini udah berubah. Namanya udah berubah. Nomor yang sebelah kirinya nggak berubah karena kita nggak sortir. Biar gampang kalau itu udah 25 gitu ya. Nah, apa yang perlu dilakukan? Kita tinggal blok aja sampai nomor 25. Inilah orang-orang yang akan kita pilih menjadi sampel. Jadi angka-angka desimal yang ada di random kamu nggak usah pusingin. Dia cuman membantu kita mengurutkan aja gitu. Jadi inilah nama-nama orang yang akan kita jadikan sampel dari 100 orang misalnya. Sampai sini paham kah? Paham, Miss. Ada yang mau ditanyain? Yang masih kurang jelas silahkan. Begitu cara merandom. Jadi kalau ada mahasiswa yang bilang saya nggak paham simple random sampling, agak susah, itu mungkin karena memang belum belajar gitu ya. Jadi harapan saya nanti kamu saat mengerjakan skripsi, tolong upayakan menggunakan teknik sampling yang ideal, yaitu pakai probability sampling. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Saya kasih kesempatan buat bertanya dulu. Miss mau nanya, Miss. Ya, Tadi silakan. yang setelah home itu kemana lagi ya, Miss ya? Yang mana tuh? Kita menentuin apa dulu? Yang udah di blok, Miss. Udah di blok semuanya, terus kan ke home. Mau filter ya? Iya, Home. tadi sebenarnya nggak Ini home, saya gedein dulu deh. Saya nggak tahu tampilannya Excel-nya kamu versi berapa, sama apa beda gitu ya. Tapi intinya ada di sini. Sort and filter di sebelah kanan nih. Kelihatan nggak? Kanan atas kursor saya gerak-gerak. Nah, ini nih, sort and filter. Kita pilihnya yang custom. Ya. Kita pilihnya custom sort karena kita mau sortir dia. Oh, salah. Bloknya kurang. Lalu. Ya. Kita mau sortir dia berdasarkan urutan randomnya ya. Kita home tadi. Sort and filter, custom sort. Oke, dia berubah. Nomornya saya blok lupa. Home, sort and filter, custom sort. Nah, sortnya by random ya. Kan ini kalau kita klik ada by nama sama by random. Nah, kita pilihnya by randomnya aja. Karena kita mau urutkan nanti nama-namanya akan berubah sesuai dengan besar kecilnya angka random yang sudah dibuat oleh si Excel. Gitu kira-kira cara bikinnya? Gampang kan? Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak? Sekarang saya mau coba. Silahkan yang mau secara volunteer deh sebelum saya tunjuk. Praktikan di layar. Satu cara dulu. Terserah mau cara yang mana dulu. Mau yang udah ada list namanya. Atau kita mau bikin tabel panjang. Tabel kotak tadi. Tabel angka kotak tadi. Jadi ketentuannya. Jangan sampai kamu bikin range
yang angkanya lebih besar daripada jumlah populasi. Ya. Kalau populasinya 500, jangan bikin range 1000 atau 600. Jangan. Karena nanti angka yang keluar bisa 550 gitu ya. Bisa 570 gitu. Padahal kan populasi kita cuma 500 orang. Gitu. Silakan. Siapa yang mau praktik? Saya mau tunjuk aja apa? Kalau nggak ada yang mau volunteer. Saya mau coba, Miss. Oke, Amira, silakan Amira. Ya, tapi dituntun ya, Miss. Ya, nggak apa-apa. Silakan share screen bisa kan? Bisa. Coba dulu deh. Oke. Udah terlihat. Tadi langsung bikin rumusnya ya berarti sama dengan Di saya belum nih. yang Share screen kamu belum? Oh, yang lain gimana? Belum. Nah, udah nih. Baru muter-muter. kayaknya agak delay deh. Saya off cam dulu deh. Udah masuk kok, udah masuk. Saya izin friend between salah. Sama dengan friend between buka kurung 1 sampai 100. 1,100. Terus habis itu kalau mau 100 sampel berarti 10 ke kanan. 1 2 3 J sama 10 ke bawah. Dah. Terus tadi kalau mau ngambil misalnya kelasnya 25 dari 100 berarti langsung diblok aja. Nah, memang kuning. Terus 5. Nah, sekarang dilihat ada yang sama atau enggak. Pertama dari 36, kalau dari 36 sih nggak ada yang sama. 70 juga nggak ada yang sama. Untuk 55 juga nggak ada yang sama. 9 ada yang sama, jadi ini dieliminasi. Terus tetap 9. Oh, 55 ada. 70 ada, Mi. 70 ada. Oh iya. Sorry. 70 berarti diganti sama 83. Terus 55 diganti sama kok 70-nya gini Papa. 70-nya gini yang diputihin. Terus habis itu tadi 9 ya. 55 dulu. 55 diputihin. Diganti sama 30 ada gak? Nggak ada. 30. Terus habis itu 9 putihin ganti sama 93. 93 nggak ada kan? Terus 75 juga nggak ada. 77 juga nggak ada. 69 nggak ada. 64, 46, 79, 64. Udah nggak ada lagi. Jadi ini 25 sampel yang bakal dipakai. Mir 64 ada 2. Oh, 64 ada 2. 64. Oh iya, sorry. Berarti yang kedua diputihin, yang ini masuk 62. 62 nggak ada kan ya? 62 berarti yang dipakai. Dah, kurang lebih kayak gitu. Jadi ada 5 sampel yang diganti. Oke, sekarang misalnya 4. nih. Ini kan Ya, kita Miss. udah dapat 25 nih. Misalnya ini buat semuanya ya, saya tanya.
Misalnya, yang absennya nomor 55 gitu, dia nggak bersedia. Kurang satu kan kita? Iya, Miss. Caranya gimana menentukan penggantinya? Yang lain coba, silakan dijawab. Ganti ke kolom D1 bukan sini sih yang nomor 3. Ya, betul. Ya, misalnya yang nomor 55 dia nggak bersedia atau nggak bisa dihubungi gitu ya. Maka cara kita menentukan penggantinya bukan nanya siapa yang mau gitu ya, tapi kita yang tentukan juga berdasarkan kolom random ini. Nah, ingat random tabel ini di Excel itu kan dia sensitif. Artinya kalau kita sedikit melakukan perubahan di kolom-kolom yang kosong, kita ketik apa, dia akan ngacak lagi tuh. Jadi, kalau bisa kamu kopas dulu ke Word gitu ya. Sebagai acakan fixnya kamu gitu. Jangan sampai dia keacak lagi kamu belum simpan. Kalau dia keacak lagi yang kamu pakai yang acakan baru gitu. Ya, kalau kamu belum simpan. Gitu caranya. Oke, terima kasih Amira. Sama-sama, Miss. Satu lagi? Oh, satu lagi. Enggak, Ganti jangan orang kamu. atau? Iya, ganti orang, Oh ganti iya, orang. baik, Miss. Ayo, siapa lagi yang mau coba silakan. Pakai nama yang pakai urutan nama tadi. Ayo silakan siapa yang mau coba. Silakan, silakan. Saya panggil kah? Kan saya nggak tahu nih yang pakai laptop siapa. Puspa mau coba Puspa. Puspa pakai laptop nggak? Pakai Miss, tapi laptopnya lemot banget. Dicoba Oh, dulu. lemot. Ya udah, coba dulu aja. Bentar ya, Miss. Tadi udah sempat bikin. Udah terlihat belum? Udah Jumlahnya silakan disesuaikan aja ya Puspa, nggak usah banyak-banyak nggak apa-apa. Yang penting prinsipnya sama caranya. 20 ya, Miss? Boleh 20, kita bisa mengambil 5 dari 20 gitu ya. Ya, Silakan. namanya beda-beda aja ya, Miss. Ya, bingung lagi.
Ada 20. Terus di sininya sama dengan n buka kurung, tutup kurung. Terus ditarik. Udah muncul hasilnya. Terus habis itu diblok. Nama sama yang randomnya aja. Terus ke home, sort and filter, custom sort. Ini random ya Miss tadi ya? Random. Terus dari yang terkecil sampai yang terbesar atau yang terbesar sampai yang terkecil. Terus oke. Udah ini udah kelihatan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Diambil 5. Ya salah. Berarti cuma sampai Dimas yang diambil. Kayak gitu, Miss. Oke, sip. Paham ya? Semua paham ya? Sederhana kan caranya ya? Jadi harapan saya bisa diingat, terutama rumusnya ya. Rumusnya hanya 2, yaitu range, buka kurung tutup kurung, atau range between. Kalau yang pakai between, kita perlu memasukkan angka dari angka terkecil jumlah sampel sampai angka terbesar jumlah populasi. Ya, saya mau share screen tentang materi selanjutnya. PPT-nya udah saya kirim ya dalam bentuk PDF. Bentar dulu. Terakhir sampai stratified ya. Stratified. Oke, sekarang simple cluster saya share screen dulu. Masih muter-muter. Kelihatan nggak? Udah kelihatan belum? Udah, Miss. Udah, oke. Nah, kemarin kita udah bahas tentang simple random sampling, systematic sampling, sama stratified random sampling. Nah, sekarang kita mau bahas 2 jenis teknik sampling lagi, yaitu yang termasuk probability ya, yang akan dibahas di sini adalah probability, simple cluster sampling, dan nanti ada two-stage cluster sampling. Sebenarnya cluster sampling tuh bisa pakai multi-stage cluster sampling. Tergantung tingkatannya, cuman tujuannya bukan untuk survei cepat ya. Jadi simple cluster sampling ini kegunaannya hanya digunakan untuk mengidentifikasi atau menentukan sampel pada kelompok yang tinggal di satu klaster tertentu. Jadi klasternya cuma 1. Ya, contoh kepala rumah tangga dalam satu RT gitu ya. Kemudian klaster yang akan diambil sampelnya itu misalnya setiap perwakilan dari 20 klaster rumah tangga atau kepala keluarga yang memiliki jumlah anggota yang berbeda. Kita tidak menghitung jumlah populasi. Oke, tapi yang kita hitung adalah jumlah kepala rumah tangga. Nah, di dalam satu RT ternyata ada 20 klaster rumah tangga. Kita mau tentukan perwakilan dari 20 klaster rumah tangga tersebut. Ini kalau kita lihat, ada yang anggota keluarganya bertiga saja, ada yang 4, ada yang hanya berdua, ada yang 5, dan seterusnya ya. Kemudian, cluster to be sample kita urutin dulu nih, dari 1 sampai 20. Entah pakai nomor rumah. Nah, masalahnya gini, kalau household itu di kita sama di luar negeri agak beda. Ya, bedanya apa? Kalau di luar negeri biasanya satu rumah, satu keluarga, satu kepala keluarga ya kan?
Tapi di kita karena negara berkembang padat penduduk gitu ya, satu rumah itu bisa lebih dari satu kepala keluarga kan. Nah, silakan didefinisikan dulu nanti dalam studi kamu. Yang mau kita sampling itu hitungannya rumahnya, fisik rumahnya gitu ya. Entah di dalamnya ada berapa rumah tangga pun gitu atau berapa kepala keluarga pun kita tetap hitung satu. Atau misalnya yang kita hitung satu kepala keluarga atau satu household gitu ya. Jadi kalau di satu rumah ada 2 kepala keluarga, maka kita hitungnya itu 2 household atau 2 kepala keluarga. Jadi 2 sampel gitu ya yang mau kita ambil. Nah, ini saya penjelasannya ini berdasarkan standar yang di luar negeri ya. Jadi anggapnya satu rumah itu satu kepala keluarga. Kita urutkan dulu dari nomor 1 sampai ke nomor 20. Misalnya entah dari letak rumahnya gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sampai 20. Ini mengular. Kemudian random number table for cluster selection. Kita ambil tadi bikin random table dulu di Excel. Kemudian go down list and select first two random numbers between 1 and total count of cluster. Kita bikin tabel, kemudian kita urutkan, pilih 2 ya, 2 random number, 2 angka acak yang muncul pertama kali dari total cluster kita. Karena ini besar-besar nggak mungkin, jadi kalau mau ngerandom ini di range between-nya boleh gede gitu. Misalnya kamu mau ambil kan tadi klasternya hanya ada 20, tapi kamu bikin randomnya sampai 60 gitu ya. Kayak contoh di sini tuh dia angka terbesar 60, angka terkecilnya 1. Padahal klasternya cuma ada 20, tidak masalah, tapi yang kita lihat di sini adalah angka yang masuk ke dalam 1 sampai 20. Berarti angka yang pertama keluar adalah 18, kemudian angka yang kedua adalah angka 2. Ya, jadi 40, 59 dan lain-lainnya. Kenapa nggak dipilih? Karena dia lebih besar daripada jumlah klaster yang mau kita sampling, gitu ya. Kita udah dapat 2 nih. Kemudian, nah, 2 dan 18 adalah sampel dari random number table kita yang tadi ya. Berarti klaster urut nomor 2 dan klaster urut nomor 18 lah yang menjadi sampel kita. Kita lagi ngomongin kepala keluarga atau rumah tangga household. Tadi saya ngomong bukan individu yang kita hitung. Maka kita tidak melihat berapa jumlah anggota keluarga dari setiap klaster itu. Oke. Nah, ketika dilihat ternyata klaster yang nomor 2 atau kepala keluarga nomor urut 2, dia ada 4 anggota keluarga. Ya. Sedangkan yang di nomor urut 18 atau di klaster 18, dia ada 5 anggota keluarga. Kalau kita jumlah, ada berapa orang di sini? 9 ya. Maka 9 orang inilah yang akan menjadi sampel kita. Nah, sample all persons in selected cluster. Kita jadikan semua orang yang terpilih yang ada dalam klaster terpilih kita. Klaster terpilih kita adalah klaster nomor 2 dan klaster nomor 18 tadi sebagai sampel kita. Semua anggota keluarga ini kalau kita mau survei. Jadi survei household itu mewakili ada deskripsi tentang ayahnya, deskripsi tentang ibunya, deskripsi tentang anaknya, balitanya, anak usia sekolah misalnya. Kita pengen dapetin itu misalnya ya. Jadi kita ambil dari 2 household ini, 2 kepala keluarga ini, semua anggota keluarganya kita jadikan sampel. Gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam simple cluster sampling. Pertanyaannya, kenapa harus 2? Itu contoh doang. Ya, itu contoh doang. Jadi kalau misalnya nanti biasanya simple cluster sampling ini dijadikan sebagai konsep landasan untuk tahapan berikutnya, yaitu two-stage cluster sampling. Ya, two-stage cluster sampling. Gitu, yang akan saya jelaskan berikutnya. Tapi konsep clustering kayak gitu. Kita nggak melihat dulu berapa jumlah anggota keluarga dari setiap cluster, tapi kita tentukan dulu clusternya.
Klaster yang mana yang akan kita jadikan sampel. Jadi di dalam satu RT itu nggak semua rumah kita datengin, gitu ya. Kalau kita butuh misalnya jumlah sampel minimalnya berapa gitu. Kalau misalnya butuhnya 15, maka kita cari klaster sampai memenuhi jumlah 15 itu. Biasanya berapa klaster? Lihat nilai rata-rata jumlah anggota keluarga dalam klaster itu berapa orang gitu. Misalnya kalau 4 sampai 5 orang, maka kalau kita butuh 15, mungkin kita butuh 3 sampai 4 klaster. Ambillah 3 klaster atau 4 klaster. Nah, dari 4 klaster misalnya masing-masing anggota keluarganya 4 orang ternyata. 4 kali 4, 16. Masalah nggak? Enggak masalah. Yang penting melebihi jumlah sampel minimal gitu ya. Jadi ada 16 orang, itu yang kita survei menjadi sampel kita. Itu adalah konsep simple cluster sampling. Yang perlu diingat dalam simple cluster sampling adalah hanya digunakan saat kita menentukan sampel pada kelompok yang tinggal di satu klaster tertentu. Jadi klasternya cuma satu gitu, yaitu rumah tangga dalam satu RT saja. Seperti itu. Ini biasanya digunakan dalam populasi ya, populasi masyarakat ya, bukan sekolah, rumah sakit gitu ya, bukan ya. Ini tadi Yohanes. Ada yang mau tanya nggak tentang simple cluster sampling sebelum saya masuk ke Saya case mau stage? tanya, Miss. Iya, Amira ya. Iya, Miss. Gimana? Berarti kalau ini yang klasternya itu rumah tangga, tapi unit penelitiannya itu tetap individu ya, Miss? Iya, unit samplingnya ya. Unit samplingnya Iya, tetap unit sampling individu. Unit elementernya ya, individu. unit analisisnya adalah individu. Gitu. Betul. Cara tahu Ada lagi kalau yang dia mau ditanya? udah satu klaster gimana, Miss? Maksudnya gimana? Cara tahu dia satu Tahu klaster? kalau misal unitnya bukan rumah tangga gitu. Misalnya satu RT gitu. Cara tahu dia udah satu klaster gimana? Kan klasternya RT. Satu klaster tuh satu RT doang yang kita ambil. Misalnya dari RW tempat tinggal kamu misalnya RW 5 gitu ya. Di RW 5 tuh ada 7 RT misalnya. Nah, kamu cuma ngambil sampling dari satu RT doang. Jadi kita mau lihat gambaran orang-orang yang ada di RT 1 gimana sih. Nah, cluster, kenapa disebutnya simple cluster sampling? Karena tahapan ini digunakan ketika populasinya memang cuma satu klaster aja atau udah masuk ke dalam tahapan satu klaster, yaitu klasternya RT 1 doang gitu. Sedangkan penentuannya kita lihat household-nya ada berapa. Tadi kalau dicontohin ada 20. Contoh doang itu 20. Kalau misalnya lingkup RT-nya luas, mungkin household-nya bisa nomor rumah, kita patokan pakai nomor rumah misalnya ya. Nomor rumah nomor 1 sampai nomor 50 misalnya karena agak padat. Nah, berarti klaster kita memilih household-nya itu atau rumah tangga atau rumah yang kita pilih itu berdasarkan jumlah rumah yang ada di sana gitu. Jadi enggak ada standar baku sebenarnya. Yang penting prinsipnya populasi kita hanya ada pada satu klaster. Yang dimana setiap unit-unit dalam sampel kita itu terdiri atas beberapa orang gitu ya, dan semuanya disurvei. Nah, ini dipakai dalam Riskesdas gitu ya. Makanya kenapa dalam hasil Riskesdas tuh dia milih sampel itu klaster rumah tangga yang semua anggota keluarganya disurvei. Ya kan? Ada survei bayi di sana, ada survei balita di sana gitu kan. Ada survei ibu hamil di sana sehingga kelihatan dapat data konsumsi tablet tambah darah gitu kan. Terus ada survei lansia di sana karena itu yang dicari adalah setiap anggota rumah tangga dari klaster yang sudah dipilih itu menjadi sampel dalam studinya begitu. Kejawab nggak kira-kira Amira? Kejawab, Miss. Okay. Makasih, Miss. Yuk, ada pertanyaan lagi tentang simple cluster sampling? Miss mau tanya. Kalau kan tadi memang unit sampelnya individu, tapi emang diambilnya tuh per kakak kan. Nah, itu kan semuanya tuh ditanyain di orang-orang di rumah tersebut. Kalau misalnya itu mungkin gak sih kalau di rumah
tersebut tuh ada orang yang nggak mau gitu Miss, jadinya berkurang gitu. Nggak apa-apa. Kita kan nggak boleh memaksa seorang menjadi sampel ya. Dia menolak gitu untuk diwawancarai gitu ya. Tapi biasanya kalau untuk inform konsen, survei yang bersifat cluster sampling ini satu inform konsennya. Siapa namanya? Oh, Zulfa ya yang nanya nih, karena saya kalau full screen nggak bisa lihat wajah nih, Zulfa ya. Nah, satu inform konsennya yang ditanya adalah biasanya kepala keluarganya. Jadi nanti dalam inform konsen itu dijelaskan bahwa dalam survei ini gitu ya, si peneliti akan menanyakan hal-hal kepada semua anggota keluarga. Kalau anggota keluarganya itu di atas 18 tahun, maka dia akan ditanyakan secara individu gitu. Tapi yang bertanggung jawab adalah si kepala keluarganya tentang persetujuan ini gitu. Kalau misalnya si kepala keluarganya menolak, maka nggak jadi tuh rumah tangga itu kita jadikan sampel. Biasanya begitu, karena jadi inform konsennya jadi satu gitu Pak. Makanya unit samplingnya sebenarnya kan kepala keluarga ya, tapi unit analisisnya atau unit elementernya itu adalah anggota keluarga. Karena kan kayak kita mau nanya tentang kondisi, misal di keluarga itu dia punya bayi gitu kan, pasti yang kita tanyakan ibunya gitu kan, yang kita tanya ibunya. Tapi tetap persetujuan atau inform konsen untuk pengambilan data itu disetujui oleh satu kepala keluarga saja gitu. Jadi yang harapannya saat kita survei itu misalnya dia punya orang tua yang lansia gitu, dia masuk ke dalam satu keluarga, tapi ketika si kepala keluarganya nanya ke orang tuanya yang udah lansia itu, dia nggak mau disurvei gitu kan, yang nggak jadi gitu ya, nggak jadi. Oke Miss, jadi nanti kalau misalkan emang nggak ditolak kan berarti semuanya juga nggak akan ditanya ya, jadi pindah ke rumah yang lain. Betul sekali. Makanya kalau misalnya kamu ngelihat data Rifkesdas, itu jumlah sampel berdasarkan kategori usia tuh beda-beda. Karena samplingnya emang per klaster rumah tangga. Kita nggak bisa mastiin kan, setiap rumah tangga tuh punya kelompok usia yang lengkap apa enggak gitu kan. Gitu. Jadi pasti beda-beda. Kayak gitu ya Zulfa ya. Terjawab ya? Iya, terjawab. Ada lagi yang mau ditanya? Miss, saya izin bertanya lagi. Ya. Apa namanya? Gimana ya? Mereka ini kan mau di unit analisisnya kan individu tadi. Nah, mereka bikin satu kuesioner atau mereka dapat kuesioner masing-masing? Kalau pedomannya pedomannya kita nih enumerator. Nah, biasanya enumeratornya tuh tim, ya. Kalau yang kayak gini kan surveinya kompleks ya, karena semua jenis usia kita jadikan unit analisisnya. Nah, kalau dalam pedomannya enumerator biasanya jadi satu, gitu. Biasanya jadi satu, tapi biasanya dibagi-bagi yang nanya gitu. Ini wawancara biasanya nggak boleh ngisi sendiri ya. Nggak boleh ngisi sendiri. Jadi kan kalau ke masyarakat itu variabilitas kemampuan baca tulisnya sangat beragam ya. Dan tingkat pemahaman apa sayang? Sini Bunda ikatin. Maaf. Iya, dua. Tingkat pemahaman terhadap tulisan atau pertanyaan yang dimaksud dalam kuesioner tertulis itu juga berbeda-beda. Jadi untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap apa yang dimaksud dalam kuesioner, ini standar untuk survei ini, maka harus dilakukan wawancara. Jadi pertama si responden nggak disuruh ngisi sendiri gitu ya, diwawancara, dan si pewawancaranya ini biasanya masing-masing megang pedomannya. Mana satu lagi? Nah, masing-masing megang pedomannya. Nah, biasanya dibagi-bagi nih kalau supaya cepat datang ke setiap rumahnya gitu. Biasanya ada 3-5 orang yang datang langsung ke satu rumah tangga. Jadi bisa langsung satu orang nanya ke satu orang gitu, satu-satu gitu. Jadi langsung cepat dalam satu waktu, misalnya hanya butuh 30 menit gitu ya, buat nanya-nanya saja udah selesai. Begitu sih. Biasanya gitu Amira. Berarti kalau pertanyaan misal terkait diabetes
Nah, di keluarga itu ada 2 orang misal yang diabetes. Berarti kan udah ada individu ya Miss ya yang diabetes. Nah, itu digeneralisasiinnya ada yang individu di satu rumah itu atau ada 2. atau 2 berarti dari seluruh 2. total populasi itu. Dari seluruh 2. total Karena hitung unit. Tuh. karena unit analisisnya kan individu nih. Walaupun unit samplingnya adalah rumah tangga gitu kan, tapi unit analisis kita kan individu. Jadi kalau misalnya di dalam satu rumah tangga itu ada 2 orang yang diabetes gitu ya, ya kita hitungnya 2 gitu. Karena nanti walaupun tanpa nama gitu ya, karena menjaga kerahasiaan, walaupun tanpa nama nanti disebutin anggota keluarga, misalnya dia dari nomor rumah nomor 2, 2A, 2B, 2C, 2D gitu. Ya, ABCD misalnya ya. Yang anak yang diabetes itu yang A sama yang B misalnya. Nah, berarti 2 orang yang diabetes gitu. Jadi masing-masing punya ada datanya. Karena kan setiap individu punya umur yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda gitu ya. Terus tingkat pendidikan berbeda mungkin ya, kayak gitu. Baik, Gimana? Miss. Mira? Jelas ya? Cukup, Miss, iya. Oke. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Miss, Siapa nih? lanjut dari Amira ya, Miss. Tadi kan kata Miss kan kalau satu rumah tangga ada 2 yang diabetes, berarti terhitungnya 2 responden ya, Miss. Nah, berarti itu jadi total responden yang mau kita wawancarain berarti jadi jumlah totalnya gimana, Miss? Kan harusnya cuma dari satu rumah tangga tuh 1, tapi ini ada 2 gitu. Enggak. Jadi tadi konsepnya gini. Nah, konsepnya gini, Putri ya nanya ya? Konsepnya gini. Hilda. Siapa tuh? Hah? Hilda? Oh, ya. Suaranya mirip. Serak-serak bahasa gitu. Bentar. Ntar dulu. Ya, saya kasih gambaran misalnya di mana ya. Ini nih, yang tadi tuh slide mana sih? Nah, kita itu menjadikan patokan, ya. Kita menjadikan patokan sampel kita adalah dari jumlah kepala keluarga yang ada, ya kan? Jumlah kepala keluarga yang ada. Adapun misalnya yang mau kita sampel, ya, itu jumlah sampelnya tetap jumlah sampel individu, gitu. Berarti kalau ini nih, dia ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 9, ya. Jumlah sampel minimal dia berarti 9. Gitu. Jadi dia cukup mengambil sampel dari 2 klaster aja gitu. Atau dua kepala keluarga aja. Kalau tadi nggak masalah. Kenapa yang tadinya dari satu rumah tangga tahunya ada 2 orang yang diabetes? Ya nggak masalah karena dia kehitung satu individu, 1 unit analisis gitu, 1 unit elementer yang nantinya dalam penyajian data kita dalam laporan gitu ya. 1 orang mewakili dirinya sendiri gitu. Enggak lagi kita menghitung kepala keluarga per kepala keluarga gitu. Karena nanti analisisnya bermacam-macam nih. Kalau misalnya sesuatu yang bersifat akumulatif seperti sanitasi rumah gitu ya. Di setiap rumah ada jamban enggak, misalnya ada air mengalir enggak, itu kan unit analisisnya tetap kepala keluarga kan, tetap household gitu kan. Tapi ketika kita menganalisis persentase diabetes gitu, maka yang kita akan analisis adalah unitnya individu. Paham nggak maksud saya? Jadi sebenarnya dari simple cluster sampling ini, kita akan memiliki hasil penelitian yang akan sangat kaya gitu. Ya. Makanya biasanya saat survei ini biasanya survei besar ya yang kita tanyakan, kemudian pertanyaannya banyak gitu. Ada yang nanti saat dianalisis itu mewakili kondisi rumah tangga secara keseluruhan gitu kan, karena dia tinggal di satu rumah, maka kondisi lingkungan rumahnya secara fisik, hygiene, sanitasi segala macam itu basisnya adalah rumah tangga. Tapi kalau misalnya udah kondisi penyakit, berat badan gitu ya, indeks massa tubuh gitu kan, perilaku, nah itu udah unitnya individu. Jadi nggak masalah Hilda. Mau semuanya diabetes juga nggak masalah. Gitu ya. Justru itu jadi temuan kita. Iya. Gitu Hilda. Jelas ya? Iya, Miss. Makasih, Miss. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Miss, maaf, Miss mau tanya lagi sedikit. Amira ya? Kalau iya, misal mau neliti yang pas pertanyaan-pertanyaan tentang bayi, berarti misal mau lihat BBLR nih. Nah, itu yang BBLR di rumah pertama ada 1,
Di rumah kedua ada 1, berarti totalnya 2. Nah, itu 2/9 atau 2/2? 2/9. Oh, berarti tetap wait. per Bayi ini kan? tidak meskipun Bayi kan? yang lain. Baik, enggak. Tak dulu. Iya, bayi. Bukan 2/9. Nanti saat data sudah terkumpul, jumlah bayinya dulu ada berapa? Karena kan kalau mau hitung prevalensi, penyebutnya harus populasi yang sama. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya jumlah sampel kita udah kekumpul semuanya, kita udah teliti semua. Misalnya nih ya, ini di rumah ini berarti bayinya cuma ada 2 gitu. Ya berarti 2/2 100% BBLR gitu. Ngerti ya? Bukan 2/9 karena 7 orang lainnya bukan bayi. Kita nggak bisa jadiin penyebut. Ya. Paham ya? Nah, kalau misalnya nih paham. ada 3, udah ya, udah tahu. Oke. Ada 3 rumah misalnya ya. Nah, yang satu lagi ada bayinya. Berarti 2/3. Si bayi misalnya bayi yang di nomor rumah ketiga dia nggak BBLR. Berarti 2/3-nya gitu ya. 67% berarti yang BBLR. Gitu. Jadi pembaginya nanti tetap populasi berisiko yang sama. Gitu. Bukan household ya, bukan household. Kayak gitu, Amira. Jelas? Baik, Miss. Oke. Jelas, Miss. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita lanjut ke tahapan yang teknik sampling yang menjadi prosedur yang harus dilakukan dalam survei cepat, yaitu two-stage cluster sampling. Ya, two-stage cluster sampling berdasarkan artinya, yaitu tahapan cluster sampling yang dilakukan dalam 2 tahap. Ya, ada 2 tahap cluster sampling. Jadi, tahap awal, ini ada 2 prosedur. Ya, ada 2 prosedur. Jadi, tahap awal sama tahap keduanya beda-beda nih dari masing-masing prosedur ya. Yang pertama, saya jelasin dulu prosedur pertama. Tahap awal adalah sampel cluster dengan probability proportionate to size. Ntar saya jelasin cara probability proportionate to size-nya. Ya. Terus tahap kedua, saat kita sudah ngambil klaster dengan PPS ini, jumlah sampel konstan per klaster dengan simple random sampling. Ini SRS itu simple random sampling atau systematic sampling. Nah, two-stage cluster sampling yang dimaksud itu sama tadi yang disebutin Alika, ya. Kayak kita punya satu RW, kemudian kita pilih klaster dari RW itu. Misalnya ada berapa RT, ya. Kemudian masing-masing RT mewakili berapa kepala rumah tangga. Nah, untuk memilih kepala rumah tangganya itu di tahapan kedua atau memilih rumahnya di tahapan kedua. Ini unit analisisnya ini rumah tangga ya. Nah, kita milihnya pakai simple random sampling atau systematic sampling. Bukan pakai datang ke rumah yang paling pertama kita temuin atau terdekat. Itu kan mungkin bisa pakai snowball ya. Kalau datang yang terdekat dulu terus berurutan ke rumah-rumah yang di samping-sampingnya tuh snowball namanya ya. Tapi kalau misalnya kita mau milih pakai nomor rumah ganjil genap, bisa. Itu simple random sampling. Systematic sampling, systematic sampling. Misalnya ganjil genap kita atur secara sistematik, gak masalah gitu ya. Nah, tapi kan masalahnya biasanya nomor rumah itu dia agak ngacak ya. 1 habis 1 loncat jadi 3 gitu ya. Ganjil semua kan jadi ngaco kan kita. Nah, baiknya pakai table random. Kita pakai table random atau pakai systematic samplingnya kita bikin interval. Ya, interval setiap jeda 3 rumah, itulah rumah yang kita ambil jadi sampel. Jeda 3 rumah, itulah rumah yang kita jadikan sampel, begitu. Itu two-stage cluster sampling. Cuma nanti yang akan saya jelaskan secara detail adalah probability proportionate to size-nya seperti apa. Nah, jadi ini contoh. Ya, contoh ada 20 klaster. 20 klaster rumah tangga yang akan kita survei. Kemudian, ini yang prosedur pertama. Ya, pilih 2 klaster di tahapan pertama. Nah, ini kayaknya kalau saya agak lupa soalnya. Entah ini milih RT apa milih rumah tangga. Pokoknya pilih 2 klaster gitu ya. Ntar baru bisa saya cocokin kalau udah sampai ending deh.
ini entah kita misalnya ada 20 RW, terus kita milih 2 RT misalnya ya. Kita pilih 2 RT pada first stage-nya atau tahapan pertama tadi milihnya pakai probability proportionate to size. Nanti saya akan jelasin, kayaknya PPS-nya itu spesifiknya detail kan ngitung-ngitung nih pakai angka gitu. Kayaknya di sesi berikutnya deh seingat saya. Ya. Jadi tadi misalnya pakai probability proportionate to size dapatnya yang klaster 3 sama klaster 12 misalnya ya. Kemudian berarti ini rumah tangga ya, rumah tangga. Karena ada orangnya. Nah, kemudian klaster 3 dan klaster 12 adalah 2 sampel yang di klaster. Berarti tadi sebenarnya pakai simple random sampling bisa. Terus kita pilih 3, klaster 3 ternyata di dalamnya ada 4 anggota keluarga, gitu kan. Kemudian di klaster nomor 12, ternyata ada 5 anggota keluarga. Jadi total kan ada 9 ya, ini masih prosedur yang pertama. Nah, tapi kita pengen menjadikan orang-orang ini bukan sampel, semuanya bukan sampel. Kalau tadi kan sampel cluster sampling, semuanya dijadikan sampel. Nah, select to person, jadi kita mau milih orang yang kita jadikan sampel perwakilan dari klasternya, gitu. Ya, perwakilan dari klasternya. Nah, maka caranya adalah select to person, masing-masing 2 orang, ya, masing-masing 2 orang, by SRS, simple random sampling, in each sample cluster. Dari setiap cluster yang dijadikan sampel. Cluster 3 sama cluster 12. Karena ada 4 orang saja, kita cari angka yang pertama muncul dari tabel random ini. Antara angka 1 sampai angka 4 didapatkan nomor 2 dan nomor 4. Nah, berarti yang jadi sampel pertama adalah orang yang nomor 2 dan orang yang nomor 4. Misalnya kita punya list daftar nama berdasarkan kartu keluarga misalnya ya. Berarti nomor 2 istrinya, nomor 4 anak kedua misalnya. Ini yang akan kita sampel. Ini tujuannya berbeda sama studi yang tadi ya. Yang pertama simple cluster sampling. Kemudian di cluster yang ke-12 yang kita pilih sebagai cluster kedua pilihan kita pun mengambil 2 orang yang sama. Jadi kita mengambil 4 orang nih. Ya, itu random numbers. Kita ambil 2 nomor acak, tapi rentangnya 1 sampai 5. Kenapa? Karena tadi di cluster 12 ada 5 anggota keluarga. Nah, tadi kan mentok di angka 4 ya. Kita jangan dari atas lagi nih. Karena sama. Nanti keluarnya sama. Kita ambil urutannya ngelanjutin. Jadi ngelanjutin habis angka 4 ini, kita terus ke bawah, kita naik ke atas, kita cari, ternyata ada 2 angka yang muncul pertama kali pada rentang 1 sampai 5. Jadi ternyata angka nomor 1 muncul sama angka nomor 3 muncul, maka orang di dalam cluster 12 yang nomor urutnya berdasarkan kartu keluarga misalnya ya, dia ada di nomor urut 1 sama nomor urut 3, misalnya bapak sama anak ke satunya, anak pertamanya. Dah, kita udah dapat sampel dari masing-masing cluster. Oke, ini prosedur 1 ya. Nah, kemudian ini sudah terpilih randomly selected 2 dan 4 ya. Tadi yang di klaster nomor 3 kita dapat orang yang nomor urut di kartu keluarganya nomor 2 sama nomor 4. Kemudian yang di klaster 12 nomor urut 1 sama nomor urut 3. Sudah terpilih. Oke. 2 sampel orang per klaster di second stage. Ini tahapan keduanya. Pakai simple random sampling. Jadi pertama pakai probability proportional to size di awal ya. Kemudian di akhirnya pakai simple random sampling. Ini prosedur pertama dari two stage cluster sampling. Nah, two stage cluster sampling yang prosedur kedua berbeda di langkah kedua. Nah, probability proportional to size-nya nanti dijelaskan lebih detail ya. Langkah pertama sama pakai probability proportional to size. Jadi probability proportional to size itu sebenarnya udah kamu lakukan waktu magang kemarin ya. Misalnya setiap RT itu dia punya
jumlah kepala keluarga yang berbeda-beda. Nah, kita pilih berdasarkan proporsinya gitu. Makanya di sini bukan equal tapi pakainya unequal ya, karena jumlahnya tidak mesti sama. Nah, langkah kedua adalah menentukan jumlah konstan per klaster menggunakan probability sampling with quota. Jadi ada kuotanya. Kalau tadi pakai SRS, langkah keduanya. Kalau ini yang kedua pakai kuota sampling. Nah, start the same as before ya. Jadi sampel cluster itu pakai PPS dulu yang pertama, dan kemudian hitung ada berapa, ternyata ada 9 gitu ya. Nah, dari 9 orang ini cara nentuinnya, kalau tadi yang prosedur pertama itu kita pakai simple random sampling pakai table. Nah, kalau prosedur yang kedua ya, pertama adalah select random start person by SRS in each sampled cluster. Kita pilih random start dulu. Random start doang. Kalau random start doang artinya satu nomor acak dulu. Jadi ini yang membedakan antara probability sama non probability. Kalau probability, walaupun kita selanjutnya nanti kuota sampling gitu ya, tapi kita menentukan nomor pertama yang dijadikan sampel itu bukan kehendak kita. Tetap pakai random table. Cuman ngebantu doang nentuin nomor pertama yang muncul. Kalau purposive gitu ya, yang di non probability ya kita yang milih, terserah kita gitu. Itu yang bedanya itu ya. Nah, kalau yang di klaster ketiga kita pilih 1 sampai 4. Nah, keluar angka 2. Kemudian nah, kalau ini udah keluar angka 2 di klaster 3, kemudian kita ngerandom buat klaster yang ke-12, ini urutannya ngelanjutin kayak tadi ya, setelah angka 2 supaya nggak keluar lagi nomor 2 gitu ya. Setelah angka 2, kalau keluar lagi nomor 2 gimana Miss? Ya kita lewatin. Kita cari orang dengan nomor urut 4 gitu. Nah, kemudian kan udah dapet nih masing-masing di setiap klaster orang yang nomor 2 sama yang orang nomor 4. Jadi sampel, ya kan? Select random start, ini udah random start. Nah, have persons arrange themselves in household and select the next nearest person until quota is reached. Maksudnya apa? Kita serahkan ke orang yang terpilih. Dia mau nunjuk siapa buat jadi sampel kedua kita. Kalau tadi kan 2 sama 4 ya, yang pakai random table. Kalau ini kita minta si orang ini buat nentuin dari anggota keluarga dia siapa lagi yang mau dijadikan sampel kita. Ini namanya kuota sampling. Ya, jadi yang milih bukan kita juga. Yang milih adalah si sampel yang pertama kali kita pilih. Terus yang kedua pun sama. Dari yang tadi kan kepilih orang di nomor urut 4 di kartu keluarganya. Nah, ini selama dia bukan anak-anak gitu ya. Ingat etika penelitian juga, kalau di anak-anak maka kita harus eksklusi dulu gitu. Kita harus eksklusi dulu. Ini yang dimaksud adalah orang yang punya kewenangan untuk memilih tanpa persetujuan orang dewasa gitu ya. Jadi dia udah dewasa. Nah, ini nomor 4 juga sama. Kalau dia kan baru 1 orang, kita butuh 2 orang nih dari 5 orang ini. Nah, yang nentuin orang selanjutnya yang akan dijadikan sampel, misalnya orang nomor 5 adalah dia, si orang nomor 4 ini. Bisa ibu atau bapak kira-kira mau nunjuk siapa buat dijadikan sampel yang kedua dalam keluarga ini misalnya. Oh, saya menunjuk dia. Ini namanya kuota sampling. Ya, tapi pakai simple random di awal. Paket ya. Oke. Seperti itu. Nah, perbedaan antara langkah 1 dan langkah 2 pada prosedur kedua ya. Langkah pertama itu sampel cluster dengan PPS. Langkah pertama dua-duanya pakai PPS. PPS detailnya nanti karena PPS itu agak rumit ya, agak rumit. PPS-nya nanti saya jelasin secara spesifik. Kita akan praktik hitung-menghitung. Kemudian langkah kedua, yang berbeda dari prosedur 1 dan prosedur kedua adalah kalau prosedur kedua ya, di langkah kedua itu pilih orang pertama secara acak. Sedangkan langkah selanjutnya orang yang terdekat dari orang pertama atau orang pertama yang nunjuk gitu ya, hingga kuota terpenuhi maksudnya. Nah, terus bagaimana tuh, disemprot dulu deh.
pakai disinfektan. Nah, bagaimana menentukan two stage cluster sampling dalam survei cepat? Nah, karena cluster tadi kan saya nyontohin cuma 2 cluster ya. Tapi kalau misalnya populasi studi kita besar sekali, kan nggak mungkin 2 cluster. Makanya di dalam two stage cluster sampling kita harus membagi mereka menjadi 30 cluster. Memilih 30 cluster tidak boleh berdasarkan keinginan peneliti. Maka disebut cara memilih 30 cluster dengan probability proportionate to size. Dengan PPS kita pilih dulu ya. Misalnya di di satu RW gitu mau kita lakukan studi atau satu kelurahan, RW-nya cuma 10, RT-nya 50. Cara membagi 30 klasternya kan bingung ya. Nah, itu nanti ada caranya pakai PPS. Nah, PPS ini bisa kita hitung manual, hitung-hitungan gitu ya, hitung-hitung manual, atau bisa pakai aplikasi si survei. Jadi kita nggak pusing. Ntar kita akan praktik pakai si survei. Dek, jangan dong, Nek. Itu tuh disiram. Itu mah disiram, bukan disemprot ya namanya. Tuh dimain-main. Nah, oke, langkah kedua ya. Langkah kedua dari two stage cluster sampling dalam rapid survey, pilih nggak tahu, Bunda lupa. Tadi dulu ya, Bunda masih ngajar ya. Cluster pilih kepala keluarga pertama secara acak di setiap cluster. Jadi kita misalnya unit samplingnya adalah household ya. Nah, pilih kepala keluarga pertama secara acak di setiap cluster. Oh, sabun kakak, ya udah boleh. Nggak boleh dibuka, masih ada ya. Kemudian langkah kedua adalah lanjutkan ke tetangga terdekat sampai 10 kota. Kenapa 10? Karena kita mau ngambil 300. Dari setiap cluster 30 dikali 10 dapat 300. Kalau cuman 210 berarti dari 30 cluster perwakilan setiap cluster ada 7 kepala keluarga. Nah, akan kita lakukan survei. Lakukan ke tetangga terdekat sampai 10 kota atau 7 kota, atau misalnya kita boleh bertanya kepada sampel yang pertama itu kira-kira keluarga mana yang possible untuk dijadikan sampel dalam survei rapid survey kita. Begitu caranya. Thank you, selesai. Ada yang mau ditanyakan? Saya exit full screen ya. Silakan. Pertanyaan? Masih ada 5 menit lagi. Jadi secara detail tentang PPS-nya, probability proportionate to size, kayaknya minggu depan ya. Saya sih pengen jelasin kayaknya minggu depan, insya Allah minggu depan. Ya, supaya lebih paham cara nentuin jumlah sampel. Jelas? Jadi tadi saya mau tanya. Iya, Amira, silakan. Tadi yang two stage itu dibilang two stage itu karena ada 2 langkah yang tadi itu. Yang pertama pakai PPS, yang kedua pakai kuota, Miss. Yang pertama pakai PPS, yang kedua pakai kuota atau pakai SRS ya, simple random sampling. Nah, kan tadi sebenarnya di step yang pertama udah kepilih masing-masing 2-2 tuh dari setiap cluster di PowerPoint. Pakai PPS. Itu prosedur pertama. Mereka prosedur terpisah. Maksudnya kita bisa pilih, Miss. Pilih salah satu. Jadi gini prinsipnya di two stage cluster sampling tuh stage pertamanya PPS dulu. Ya, dari total populasi intinya kita bagi dulu jadi 30 cluster. Gitu kan? Menentukan setiap cluster itu siapa kepala keluarga yang akan kita jadikan sampel, itu ada 2 prosedur yang berbeda ya. Prosedur pertama adalah dengan simple random sampling. Kalau kita butuh 7 misalnya biar dapat 210 ya kan, maka di setiap cluster itu kita pakai tabel acak tadi. Kita pilih urutan 1 sampai 7, 1 sampai 7, 1 sampai 7 gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita mau pakai prosedur yang kedua, kita pilih 1 kepala keluarga pertama yang dijadikan sampel start
kita gitu, sampel awal kita. Selanjutnya 6 kepala keluarga lainnya, karena kita mengambil 7 misalnya ya, 6 kepala keluarga lainnya itu boleh kita ambil berdasarkan yang terdekat dari situ gitu ya. Berdasarkan yang terdekat dari situ, misalnya saya mau rumah yang sederet ini aja lah biar nggak capek misalnya ya. Atau kita tanya ke si kepala keluarga itu mau kepala keluarga mana yang ditunjuk jadi sampel berikutnya. Gitu. Biasanya itu lebih membantu karena kita nanya nih, oh kalau rumah sebelah mah jam segini kosong pada kerja semua misalnya gitu ya. Ke rumah ini aja nih karena dia hari ini nggak kerja misalnya. Kayak gitu. Itu boleh. Itu prosedur yang kedua. Jadi kita ngerandomnya cuman sampel pertama doang, selanjutnya nggak kita random. Gitu Amira. Bingung nggak? Kalau yang contohnya 30 klaster tadi, berarti klaster pertama itu yang tingkat 30 yang satu, misalnya 30 klaster, misalnya 30 RW nih mis contohnya. Nah, itu klaster pertama. Nanti klaster yang keduanya di bawahnya itu berarti per RT gitu. Dari 30 RW RT berapa aja, tapi kayaknya kalau rapid survei nggak begitu, karena kita nggak mungkin kan nentuin RT, tapi kita nentuin orang yang ada di RT itu gitu kan, yang mewakili. Misalnya biasanya sih unit terkecilnya minimal kepala keluarga sih Amira ya, unit terkecil minimal kepala keluarga. Makanya kenapa sebesar apapun populasinya kita harus bagi jadi 30 klaster. Nanti maka setelah kita bagi jadi 30 klaster, masing-masing klaster tuh udah ada listnya. Entah list nama kepala keluarga, pokoknya list orang gitu. Karena apapun unitnya yang bisa ditanyain kan orang ya. Kita nggak bisa nanya ke benda gitu ya, atau ke rumahnya nggak mungkin kan. Kita nanya orang, tapi si orang itu mewakili apa gitu. Apakah mewakili kepala keluarga, apakah emang kalau kita mau nanya RT, mewakili RT, berarti kan harusnya ketua RT dong yang kita tanya ya nggak? Kalau mewakili RT. Misalnya kita mau survei besar nih ya, rapid survei, pada unitnya adalah ketua RT gitu. Ada satu kelurahan misalnya. Satu kelurahan tuh jumlah RW-nya nggak mungkin 30 sih. Ya nggak sih? Kebanyakan nggak sih? Mungkin lebih sedikit dari 30. Tapi kita harus pecah RW itu lagi menjadi urutan RT. Misalnya, oh ternyata ada 60 RT nih di satu kelurahan misalnya. RW-nya cuma ada 10 misalnya. Nah, kita baginya bukan bagi RW, bagi RT aja dulu. Mungkin saya biar kamu nggak bingung, saya share PPT aja. Ngehang lagi. Ntar dulu ya. Lagi loading di saya, not responding Google Chrome saya. Waduh, serem. Kedengaran nggak suara saya? Ntar dulu ya. Kedengaran. Not responding nih. Kalau not responding biasanya dia harus di close. Kenapa kah? Ya. Jadi gitu sambil nunggu aja deh. Sambil nunggu dia masih not responding, masih putar-putar. Apa saya? Terus. Jadi misalnya tadi ada 10 RW di satu kelurahan gitu ya. Nah, kemudian kita butuh 30 klaster. Nggak mungkin kan berbasis RW kan? Karena kurang, kita butuh 30. Maka kita bisa lihat lebih kecil lagi sudut pandangnya, kita tarik per RT-nya aja dulu. Total berapa RT sih? Misalnya ya, dari 30 RW itu gitu. 30 RW. Kemudian dari 10 RW ternyata ada 60 RT nih misalnya. Tapi masing-masing RW tuh beda-beda, RT-nya ada yang cuma 3, ada yang sampai 10 misalnya. RT-nya. Nah, kita milihnya pakai PPS nanti. Caranya kita milih 30 dari 60 itu pakai PPS, karena kita berasumsi setiap RT itu populasi kepala keluarganya kan jumlahnya beda-beda ya gitu.
Nah, maka nanti kita hitung pakai cara PPS. Dari udah dapat 30 klaster, dari masing-masing klaster itu, baru kita ambil 7 unit sampling yang dapat mewakili setiap unit analisis kita. Misalnya kita mau kepala keluarga, maka 7 kepala keluarga dari setiap klaster itu gitu. Jadi walaupun nanti ternyata dari satu klaster pilihan kita itu terdiri atas beberapa ini ya, beberapa RT, ya nggak masalah. Jadi aspek batasan RT-nya kita buat. Keluar misalnya. Iya. Sumpah bingung banget gak sih? Iya. Iya, pusing Sumpah gak sih? bingung banget. Tapi bingung mau nanya apa kayak. Iya, gue bingung. Terus kayak mau nanya apa tapi ya bingungnya di sebelah mana, bingung juga. Makin dijelasin makin pusing. Iya, kayak masih belum connect, gak tau kenapa yang two stage ini. Apa karena belum ini PPS-nya kali Kayaknya nggak ya? cocok buat skripsi. Buat riskesdas aja. Ini misalnya masuk, ntar siapa yang asisten? Enggak ya, dia sendiri ya, bisa langsung ya. Kalau gini. Langsung. Oh iya. Oke. Sorry ya. Udah 2 tapi ya nih. Jelas nggak kira-kira apa perlu saya contohin? Nggak usah lah ya. Nanti PPS spesifiknya tuh saya akan jelasin detail kok di sesi berikutnya ya. Ya. Itu kebayang nggak tuh Amira? Masih agak bingung ya? Bayang Oke. Dikit. Oke. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya nanti bisa. Intinya gini, VPS tuh prosedur pertamanya two stage cluster sampling pada rapid survey itu prosedur pertamanya harus pakai probability proportionate to size. Gitu. Yang berbeda adalah di langkah keduanya. Ya, stage. Kenapa disebut two stage? Stage pertama PPS, stage keduanya adalah boleh simple random sampling gitu ya. Atau kuota sampling dengan catatan random start yang pertama berasal dari table random gitu, dari simple random sampling, bukan atas kehendak si peneliti gitu ya. Itu aja sih intinya buat two stage sampling, buat konsep awal ya. Berikutnya kita akan bertemu lagi dengan membahas lebih detail terkait two stage probability proportionate to size. Seperti itu. Sebelum ditutup lagi, ada yang masih mau ditanyakan? Saya sudah lewat 5 menit. Miss, tugas yang manuskrip itu matkul ini atau matkul Andat ya? Atau Dua-duanya. Dua-duanya gabung. Jadi tapi tugasnya kita nggak satu. mesti. Berarti nggak mesti pakai two stage cluster sampling ya, Miss? Pakai dong. Makanya saya ajarin PPS-nya. Begini, desain studinya kita semua sama. Iya, sama. Desain studinya survei cepat. Oke. Desain studinya survei cepat. Makanya kenapa itu masuk ke dalam nilai akhir survei cepat. Ya kan? Outputnya, hasil analisisnya itu dalam bentuk manuskrip itu akan menjadi nilainya analisis data. Mata kuliah data. Jadi satu tugas bernilai 2 ujian akhir pada 2 mata kuliah, gitu ya. Oke, makanya tadi kalau mau ngomongin data PBL, saya tanya dulu gitu teknik samplingnya kayak gimana, udah sesuai prinsip two stage cluster sampling apa belum? Kalau belum, berarti cari. Nanti two stage cluster samplingnya kita pakai si survei aja, jadi kamu gak usah ngitung manual gitu. Yang penting kamu udah punya datanya dulu, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Cukup, baik. Kalau sudah cukup,
kita sudahi. Mukanya sudah pada kusut nih. Sehari bersama saya pusing mumet ya. Kayaknya hari-hari yang paling dihindari nih kayaknya nih. Semoga bermanfaat. Alika ketawa Alika. Ya, oke, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Ambil baiknya saja ya, manfaatnya saja. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.